Mas Wahyu, Iya, Mas Yahya. Mas katanya Tuhan itu satu ya Mas. Tapi kok banyak sekali agama Mas. Kalau menurut panjenengan, panjenengan meyakini Tuhan itu ada berapa Mas? Ya Tuhan itu ya cuman satu toh Mas Yahya. Kan sudah jelas. Tuhan yang Maha Esa. Esa itu artinya tunggal. Ya berarti Tuhan itu cuman satu. Masa kalau agamanya banyak, Tuhannya harus banyak gitu Mas Yahya. Iya, oke, satu ya Mas ya. Terus kenapa kalau Tuhannya satu, agamanya kok ada banyak Mas? Jadinya agama apa yang paling benar kalau menurut Mas Wahyu? Nah, begini Mas Yahya. Kalau ahli agama pasti akan mengklaim bahwa agama yang mereka anut adalah agama yang paling benar, Mas. Misal Muslim ya, Mas. Pasti akan mengklaim bahwa agama Islam adalah agama yang diciptakan oleh Tuhan. Demikian pula dengan agama-agama yang lain. Agama Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, dan yang lain-lain. Pasti mereka juga akan mengklaim bahwa agama yang mereka anut ini merupakan agama yang diciptakan oleh Tuhan. Dan saya rasa itu adalah hal yang sah dan wajar, Mas. Kenapa? Ya tentunya itu kan hak dari setiap orang untuk meyakini tentang sesuatu hal, termasuk agama. Apalagi di negara kita ini juga dilindungi oleh undang-undang, Mas Yahya. Iya Mas ya, itu kan hak setiap orang ya, bahkan dilindungi juga ya oleh undang-undang. Iya, Mas. Jadi kalau kita bicara tentang keyakinan, ya itu kan hak setiap orang, ya, dan itu dilindungi juga oleh undang-undang. Nah, tetapi kalau kita bicara tentang benar atau tidak dalam perspektif agama, bahwa hanya ada satu agama yang diciptakan oleh Tuhan, saya rasa tidak ada satu manusia pun yang bisa memastikan kebenarannya. Lebih tepatnya hanya bisa mengklaim saja, Mas Yahya. Untuk benar atau tidaknya itu hanya sebatas keyakinan saja. Iya juga ya Mas ya, karena kita sebagai pemeluk suatu agama, bisanya hanya meyakini dan mengimani agama yang kita peluk. Sedangkan benar atau tidaknya kita tidak bisa memastikan itu. Nah, kalau gitu Mas, berarti agama itu sebetulnya ciptaan Tuhan atau ciptaan manusia Mas? Karena kalau agama itu ciptaan Tuhan, harusnya kan cuma satu Mas. Jadi kita sebagai manusia itu nggak perlu bertengkar, berebut tentang agama apa yang paling benar. Iya, Mas Yahya, makanya sesuai dengan perintah ya daripada apa yang diajarkan di suatu agama. Tentunya sebagai pemeluk, sebagai penganut suatu agama, ya kita wajib meyakini, wajib mengimani bahwa agama yang kita peluk itu adalah agama yang paling baik dan paling benar ya. Tetapi itu hanya sebatas keyakinan kita secara pribadi. Nah, itulah sebabnya Mas Yahya, kalau kita bicara tentang agama, kita juga harus belajar tentang sejarah. Kenapa kok harus belajar juga tentang sejarah? Karena kalau kita bicara agama, ini kan sumbernya banyak Mas Yahya, ya. Bahkan, mohon maaf, di Islam saja pecah jadi berapa Mas Yahya? Kemudian Kristen, ya, Katolik, Hindu, Buddha, dan yang lainnya juga. Jadi tidak akan pernah ada habisnya Mas, kalau kita terus berdebat tentang agama apa yang paling benar, agama apa yang paling baik, tidak akan pernah ada habisnya. Dan bahkan sudah banyak contoh Mas Yahya, sampai bertengkar, bahkan berperang, hanya demi mengklaim bahwa agamanya adalah agama yang paling benar.
Nah, kemudian kalau ditanya, agama apa yang paling benar? Saya secara pribadi meyakini bahwa semua agama itu benar. Kenapa? Karena semua agama pasti mengajarkan tentang kebaikan dan kebenaran. Jadi agama itu merupakan suatu tuntunan untuk kita mengetahui mana hal yang baik dan mana yang tidak baik. Jadi agama itu pasti mengajarkan tentang kebenaran dan kebaikan, Mas Yahya. Nah, tetapi kalau ditanya, agama itu ciptaan manusia atau ciptaan Tuhan? Saya secara pribadi meyakini bahwa agama itu adalah ciptaan manusia atas dasar keyakinan manusia kepada Tuhannya. Karena di setiap agama itu berisi tentang tuntunan, tentang tata cara supaya kita bisa membedakan ya mana hal yang baik dan mana hal yang tidak baik, hal yang benar dan tidak benar, untuk kita semakin mengenal Tuhan tentunya. Berarti agama itu ciptaan manusia ya Mas, kalau menurut Mas Wahyu tadi. Kemudian atas dasar apa Mas Wahyu mengatakan bahwa agama itu adalah ciptaan manusia, bukan ciptaan Tuhan, Mas? Ya, ini kan keyakinan ya, secara pribadi, di mana saya juga tidak menyuruh orang-orang lain untuk sama keyakinannya dengan saya, Mas ya. Jadi saya ini menyampaikan saja keyakinan saya, yang mana saya meyakini bahwa agama itu bukan ciptaan Tuhan, tapi ciptaan manusia. Tentunya kan itu hal yang wajar ya. Kalau misalkan agama itu diciptakan oleh Tuhan, Mas Yahya, kenapa harus ada banyak? Harusnya kan cukup satu saja. Kemudian kalau kita bicara agama, ya, kita bicara lagi tentang sejarah, di mana agama ini adalah merupakan sebuah kisah atau riwayat dari para pendahulu kita di zaman kenabian, sehingga disebut nabi, karena di zaman kenabian, Mas Yahya, di masa itu. Artinya, agama itu berarti ditulis oleh manusia, Mas Yahya. Di zaman dulu, di zaman kenabian itu, diambil dari riwayat, dari kisah-kisah para nabi itu. Bahkan sejarahnya juga ada, Mas, bahwa agama itu mengalami beberapa kali revisi atau penyempurnaan. Kemudian, ini kalau kita bicara di Indonesia loh Mas ya, di Indonesia itu semua agama yang disahkan oleh pemerintah itu adalah agama pendatang, Mas Yahya. Kita ini bangsa Indonesia ini dulu nggak punya agama, tapi justru jauh sebelum ada agama, bangsa Indonesia itu sudah bertuhan, Mas Yahya. Ya juga ya Mas ya. Masa iya Tuhan menciptakan agama, tapi masih harus dikoreksi oleh manusia. Jadinya Tuhan ini kan nggak sempurna ya Mas, padahal kan Tuhan kan maha segala-galanya. Iya, jadinya ada yang salah dengan apa yang diciptakan oleh Tuhan ya, berarti masih harus dikoreksi oleh manusia lagi ya. Iya. Tapi ini kan pendapat pribadi ya Mas ya. Jadi gini Mas ya, kalau kita ini terus terjebak ya di dalam doktrin-doktrin agama, pendapat pribadi tentang agama, tidak akan pernah ada habisnya. Bahkan nanti ya malah akan bertengkar gitu loh. Iya benar itu Mas, dari zaman dulu perdebatan tentang agama nggak pernah ada habisnya. Di Islam saja ada banyak sekali alirannya, bahkan mereka sampai bertengkar, terpecah belah, padahal sama-sama Islam Mas. Dan di agama lain juga demikian, jadinya berebut agama Mas, malah nggak rukun kita. Apa mungkin ini yang menjadi orang untuk enggan beragama Mas? Ya tentunya tidak semua Mas ya. Ya ada banyak juga yang memeluk agama, ada juga yang tidak ya. Apalagi kita ini kan hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara, di mana ada sebuah aturan, peraturan ya, supaya kita ini
tertib gitu loh Mas Yahya. Oh kalau agama ini berarti ibadahnya begini, kalau agama ini ibadahnya begini. Jadi secara aturan kita mengikuti. Kemudian secara pemerintahan juga ada legalitasnya. Kan kita ini hidup itu saling membutuhkan, termasuk dalam hal administrasi juga Mas Yahya. Ya kita juga negara butuh, kita pun juga membutuhkan gitu loh Mas Yahya. Tapi kalau kita bicara tentang keyakinan Mas Yahya, ya kita yakini saja sesuai dengan keyakinan kita bahwa agama apapun yang kita peluk adalah baik dan benar, tanpa kita harus memaksakan kepada orang lain untuk harus sama keyakinannya dengan apa yang kita yakini. Makanya jangan sampai kita ini terjebak di pola pikir yang dangkal, ya, sehingga kita ini jadi saling mengejek, mengolok-olok, menghujat, menyakiti satu dengan yang lainnya, bahkan saling membunuh, ya, hanya demi berebut atau mengklaim bahwa agama kita adalah agama yang paling baik, agama kita adalah agama yang paling benar. Sekali lagi, isi daripada ajaran-ajaran setiap agama ini tadi, kalau kita mengaku sebagai orang yang beragama, ajaran dari setiap agama itu kan tentang kebaikan ya Mas Yahya ya? Benar. Tentang cinta, kasih, kedamaian. Lalu kenapa kita harus nggak rukun? Kita harus bertengkar? Kita harus memaksakan sebuah keyakinan? Jadi nggak indah hidup ini Mas Yahya. Makanya ayo, sudahlah, ya, kita jalani saja kehidupan kita sebagai manusia yang hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara, berbagai macam suku bangsa, perbedaan, ras, budaya. Ayo kita hidup dengan penuh toleransi, kita saling menghargai, kita saling mengasihi, kita saling menyayangi satu dengan yang lain, supaya tercipta sebuah keselarasan, tercipta kedamaian di dunia ini. Apalagi hidup kita cuma satu kali, ya, tidak usah kita merasa paling benar, paling baik di dalam beragama, di dalam bertuhan, tetapi ayo kita buktikan semua itu dengan tingkah laku, dengan tutur kata, dengan perbuatan kita, bahwa kita akan selalu melakukan kebaikan dimanapun kita berada.